Kita akan lanjutkan jenis atau bentuk nafsu yang kedua. Kemarin kita sudah bahas nafsul mutmainnah. Jadi nafsul mutmainnah itu akan merubah keraguan menjadi keyakinan, kebodohan menjadi berilmu, lupa menjadi zikir, riya menjadi ikhlas, dusta menjadi jujur, malas jadi semangat, ujub atau sombong menjadi tawadhu, dan sesat menjadi petunjuk. Itu kalau orang punya ilmu yang namanya nafsul mutmainnah. Tapi kalau kita masih banyak keraguan, masih banyak kekurangan, ya terus kita cari. Ya kalaulah kita belum mencapai nafsul mutmainnah, paling tidak kita sudah berusaha, dan kita berharap meninggalnya kita itu dalam keadaan sedang berusaha, dan usaha itulah yang dinilai oleh Allah sehingga kita digolongkan sebagai orang yang meninggal di dalam keadaan husnul khotimah. Baik, kita masuk di yang kedua, yaitu nafsul lawamah. Apa itu nafsul lawamah? Yaitu nafsu yang selalu berubah keadaan. Jadi sering berbalik, berubah warna, kadang ingat, kadang lupa, kadang sadar, kadang berpaling. Kan gitu ya, kadang kita itu kalau pas ingat ya zikir, nanti kalau pas gak ingat ya nyanyi gitu ya. Kan gitu sih, memang gitu, manusia kan gitu. Kalau pas ingat Allah gitu kan, atau ingat musibah yang menimpa kita, betapa beratnya musibah, nangis. Tapi kadang kita satu ketika mengalami satu kondisi yang menyenangkan, lupa dengan musibah-musibah itu. Jadi itu memang ada di kita. Jadi fitrahnya memang seperti itu. Ya kita nggak bisa nyalahkan juga, karena nafsu lawamah memang ada. Posisi kita begitu. Kadang sholat pas enak gitu ya, anteng gitu kan, fokus. Nanti satu ketika ingat yang lain. Ya memang begitu keadaannya. Kadang dia mencintai karena Allah, ya, kadang juga bukan. Kadang-kadang dia benci karena Allah, kadang-kadang dia bencinya bukan karena Allah. Kadang orang ini gembira, dia merasa bersyukur dan itu pemberian dari Allah. Tapi kadang juga dia gembira itu datang dari selain Allah. Jadi selalu begitu. Kalau hampir kemarin di hati yang sakit itu ya, itu keadaannya hampir sama seperti itu. Bisa jadi nafsu lawamah itu pada posisi dia keadaan hatinya sakit. Jadi memang kadang-kadang baik, kadang-kadang ada satu yang buruk. Kadang orang ini ridho menerima dengan ketetapan Allah sehingga dia betul-betul ikhlas. Tapi satu ketika karena nafsunya, penguasaannya tidak menuju kepada hati yang sehat, kadang-kadang ketika mendapatkan satu musibah mengeluh, menjadi penderita. Ini seperti itu. Kadang-kadang taat, semangat, tapi kadang-kadang juga khianat. Nah, ini kondisinya begitu. Kalau nafsu mutmainnah kan enggak, perubahannya menuju sebuah kebaikan. Tapi kalau ini enggak, ya kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, terus begitu. Sehingga apa? Sebagian ulama mendefinisikan sebagai nafsunya seorang mukmin. Nafsu lawamah ini nafsunya seorang mukmin. Maka mukmin itu kan iman itu adalah yazidu wa yanqusu. Kadang-kadang imannya naik, kadang-kadang imannya turun. Nah, disitulah ulama itu mendefinisikan sebagai nafsunya orang mukmin. Nafsu lawamah itu nafsunya orang mukmin. Imam Hasan Al-Basri mengatakan seorang mukmin itu selalu mencela. Mencela itu maksudnya lawamah itu artinya banyak mencela. Mencela siapa? Mencela dirinya sendiri. Jadi yang dicela itu dirinya sendiri. Misalnya ini, kenapa sih saya kok sholatnya begini, kurang bagus? Kenapa saya kok menjadi orang pelit? Kenapa saya kok kalau janji nggak tepati? Kenapa saya kok suka marah? Kenapa saya kok suka iri? Kenapa saya suka suudon? Dia selalu bertanya begitu, lalu kemudian mencela. Saya ini orang yang nggak baik. Itu lawamah itu begitu. Ya, bukan mencela orang, tapi mencela diri. Nanti ini hubungannya dengan muhasabah itu. Kenapa orang bisa muhasabah itu? Karena dia nafsu lawamahnya jalan. Ya, nafsunya orang mukmin ini jalan. Sehingga dia selalu mencela dirinya, bukan hanya mencela, tapi terus kemudian ada perbaikan. Lalu ia akan mengatakan, apa yang engkau inginkan dari semua ini? Misalnya kalau dia menjadi orang yang suka marah, apa yang engkau inginkan sebenarnya dari kemarahan itu? Apa untungnya? Apa faedahnya orang marah itu? Kalau dia suudon, apa faedahnya saya suudon? Kalau dia dusta, apa faedahnya? Dia akan bertanya begitu. Mengapa kamu lakukan ini? Bukankah husnudon itu lebih baik? Nah, itu diantara contohnya begitu. Jadi lawamah itu dia membandingkan antara keburukan dan kebaikan. Ini menurut Imam Hasan Al-Basri ya. Terus kemudian dia akan tahu bahwa posisi saya harusnya seperti ini. Saya lebih memilih bersedekah daripada menjadi orang yang pelit, yang nanti akhirnya
dipaksa keluar hartanya oleh Allah dengan cara yang tidak suka ya. Kita kan nggak suka kalau dipaksa. Lebih baik kita memberi itu dengan sukarela. Ya, ada yang memberikan sebuah pengertian nafsu lawamah seperti itu. Ada juga yang mengartikan lawamah dengan celaan di hari kiamat. Kenapa? Karena di hari itu setiap pribadi akan mencela dirinya sendiri, termasuk menyesali. Jadi nanti kan di hari kiamat itu kan orang menyesal semua. Orang yang beramal menyesal, apalagi orang yang tidak beramal. Orang yang beramal saja menyesal. Kenapa saya dulu lebih memilih iri daripada memilih meningkatkan prestasi diri? Mengapa saya dulu lebih memilih suudon daripada husnudon? Mengapa saya lebih memilih pelit daripada dermawan? Itu nanti di hari kiamat akan menyesal semuanya ya. Makanya memang mulai hari ini kita harus belajar ada satu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu agar nantinya tidak banyak menyesal. Orang masih hidup saja, ketika hijrah kan menyesal juga ya, kenapa saya kok dulu minum minuman keras, kenapa saya dulu narkoba, kenapa saya dulu berani dengan orang tua, kenapa saya dulu berani dengan suami, kalau seorang suami kenapa saya dulu berani dengan ibu saya, kenapa saya dulu tidak bertanggung jawab kepada istri saya dan anak saya. Itu kan penyesalan-penyesalan itu ketika dia masih hidup di dunia, dan ini masih beruntung. Karena apa? Karena dia masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Lah kalau sudah mati, nyeselnya setelah mati ini sudah tidak ada gunanya. Karena apa? Dia mau kembali nggak bisa, mau beramal nambah amal nggak bisa. Makanya kalau hari ini kita itu berhitung waktu gitu, kemudian banyak yang digunakan untuk tidak ada manfaatnya, ya ruginya luar biasa. Itulah yang disebut dengan innal insana lafi khusrin. Semuanya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Lah orang beriman itu tadi dia akan milih ini manfaat apa tidak, ini membawa manfaat buat saya setelah mati apa enggak, sampai begitu mikirnya begitu. Itu orang yang ahli masa depan itu ya begitu, bukan masa depan mikir dunia enggak, tapi masa depan setelah kematian. Itulah yang disebut orang yang cerdas. Makanya beliau Rasulullah SAW ketika ditanya manil kayisu ya Rasulullah, siapa orang yang cerdas, itu adalah aksarahum lil mauti dzikra, dia banyak mengingat mati ya, wal istidadalahu, dan dia berusaha untuk mempersiapkan diri untuk menuju suatu kematian ya. Jadi seperti itu. Jadi karena kita mau mati kita nggak ngerti kapan, makanya kita persiapkan itu. Jadi persiapan kita itu setelah bagaimana kita setelah mati, sehingga tidak ada penyesalan. Walaupun secara sunatullah, kalau lihat dari sisi ini, itu tetap menyesal. Kita sudah berusaha pun tetap menyesal. Tapi beda tingkat penyesalannya dengan orang yang sudah berusaha dengan orang yang tidak berusaha. Tingkat penyesalannya sangat berbeda. Masya Allah. Ini kalau di sini katakan, kalau dia pendurhaka, atas kedurhakaannya dia akan menyesal. Kalau dia seorang yang taat, maka dia pun akan menyesal atas apa? Keteledorannya dan kekurang taatannya. Ini bagian daripada penyesalan-penyesalan. Orang itu kenapa sih saya misalnya ini orang mau sedekah, ya sama-sama mengeluarkan sedekah. Kalau dibuka di dompet itu kan ada gambar-gambar macam-macam ya, ada yang warna abu-abu, ada yang warna coklat, ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang merah, ada yang biru kan gitu. Terus kemudian padahal kita itu mampu memberi yang merah, terus kemudian dia itu memberinya misalnya nih yang coklat gitu. Nanti setelah mati itu dia menyesal, kenapa dulu saya ngasihnya itu yang coklat gitu, nggak yang merah aja. Tentu orang kan pertimbangan. Kalau di dunia kan begitu kan, pertimbangan ini nanti kalau yang ini kebanyakan, padahal ini utama. Misalnya ini anak yatim atau duafa kan utama. Tapi kenapa ngasih yang coklat? Nanti kalau sudah meninggal dia akan menyesalnya di situ. Kenapa aku nggak yang merah aja dulu gitu kan? Ternyata pahalanya lebih banyak yang merah. Nah, itu nyesel, padahal dia sedekah tapi tetap menyesal. Makanya sudah disebutkan, ini kan butuh iman masalahnya. Kalau Allah sudah mengatakan dalam Quran surat Ali Imran ayat 92 kan, lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seseorang itu belum dikatakan menjalankan satu ketaatan yang sempurna sebelum dia memberikan kepada orang lain itu apa yang dia sukai, apa yang dia cintai. Jadi kalau ngasih maaf sisa-sisa itu gampang lah. Misalnya nih sisa baju, sisa dikasihkan itu lebih gampang dibanding beli baju baru terus dikasih. Lah kalau ngasih baju sisa gimana? Boleh nggak? Boleh. Tapi kan dia masih seneng, masih nggak? Tahu nggak? Misal ini kan baju saya pakai, ada orang seneng, Pak Mat kok saya suka baju ini sampean, kasihkan. Padahal ini bekas, sisa, tapi masih seneng.
Kan beda dengan sisa atau bekas tapi yang tidak disenangi, ya toh? Aku serah seneng karo baju kita kayak wong wae, kan beda tuh. Jane masih seneng itu kan penyebabnya macam-macam. Bisa sudah tidak muat atau memang kekecilan atau apa, itu kan macam-macam sebabnya. Tapi yang penting dia masih sukai. Yang kata kuncinya adalah masih dia cintai. Kata kuncinya di situ. Itu diantaranya. Ya memang itu butuh keyakinan. Jadi amal-amal kita itu nanti juga akan banyak penyesalan disebabkan karena amalnya itu kurang penuh keyakinannya. Baik, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan semua pengertian di atas tadi dibenarkan. Jadi pendapatnya Imam Hasan Al-Basri, ya. Kemudian ada beberapa pendapat-pendapat yang lain, ya, tentang masalah lawamah adalah nafsunya orang beriman, itu dibenarkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian lawamah itu ada dua, lawamah yang tercela dan lawamah yang terpuji. Yang pertama adalah lawamah yang tercela atau nafsu yang dungu dan menganiaya diri sendiri. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Sedangkan lawamah yang terpuji, yang kedua adalah nafsu yang selalu mencela pemiliknya karena kekurangannya dalam ketaatan kepada Allah. Padahal dia sudah berusaha taat, tapi dia merasa kurang. Dia merasa tidak puas dengan ketaatan itu, sehingga ada perbaikan, dia mencela diri dalam rangka untuk perbaikan. Nah, itu yang boleh. Kalau yang pertama tadi kan mencela diri tapi hasilnya putus asa sehingga meninggalkan amal. Saya sholat duha sudah 10 tahun tetap jadi miskin, tinggalkan aja dah. Nah, itu namanya mencela diri tapi dia meninggalkan amal. Tapi kalau yang kedua, yang terpuji nih, lawamah yang terpuji itu dia selalu mencela diri karena ingin muhasabah, koreksi terus gitu sehingga menjadi lebih baik. Ini diantaranya. Memang untuk menimbulkan sikap begitu sekali lagi memang butuh iman, kesadaran, sehingga betul-betul kita menyadari, tidak kemudian merasa lemah kemudian merasa jatuh. Itu tidak begitu. Kan banyak ya, ini satu contoh begini misalnya, beberapa waktu yang lalu yang ada seorang suami istri, kemudian ada anaknya, qadarullah memang anaknya itu diberi oleh Allah berkebutuhan khusus gitu, kalau bahasa halusi gitu ya, berkebutuhan khusus, kalau bahasa penyakitnya autis gitu. Ini kan menjadi ujian berat bagi orang tua. Kalau dia menghadapi keadaan seperti itu memang berat sekali. Tapi apa beratnya? Satu, selain dia menghadapi keadaan dengan anak yang model begitu, yang kedua dia menghadapi orang luar secara eksternal kan. Jadi yang namanya penyakit gitu kan, maaf ya, untuk pengobatan itu kan sangat sulit sekali kan. Tapi kan namanya orang luar itu kan, ya kalau bahasa saya biasanya kan rese gitu. Rese itu mau tahu urusan orang, sukanya komentar, diobati ke sini, namanya orang begitu nggak akan bisa diobati. Itu sudah memang seakan-akan ada kelainan begitu. Ini kan menjatuhkan mental loh, mental siapa? Orang tua. Nah, ini kan perlu disupport, dimotivasi agar kekurangan yang dalam tanda kutip menurut manusia, kan menurut manusia ini kan kekurangan orang yang begitu kan, menurut manusia, tapi kan belum tentu juga. Jadi kan boleh lihat di YouTube itu orang-orang yang model kayak gitu, penyakit autis itu ternyata punya kelebihan hebat. Pernah ada orang yang maaf ya, autis dianggap kurang tapi dia pinter komputer. Makanya kalau bahasa saya, secara zahir memang orang begitu ada kekurangan, ya tidak seperti yang lain sehingga tidak dianggap normal. Tapi saya punya keyakinan ini orang punya kelebihan yang Allah berikan, yang selama ini orang atau oleh masyarakat itu atau oleh orang tuanya bahkan dianggap seakan-akan ini tidak ada kelebihannya. Jadi kan bisa lihatlah, ada orang autis sampai hafal Quran. Kok bisa seperti itu? Kan ya yang megang orang tuanya, tergantung orang tuanya kan. Tapi yang autis malah justru dia punya kelebihan yang luar biasa. Makanya nafsu lawamah ini, jadi merasa ada kurangnya itu, jangan kemudian merasa kok saya dikasih begini sih ya, tidak begitu. Tapi bagaimana potensi yang telah diberikan oleh Allah ini dikembangkan sehingga menjadi orang yang bermanfaat. Apa nggak bisa? Sampai saya bilang nanti kita lihat potensinya apa. Kita kasih buku gambar, kita kasih pulpen, bisa nggak dia gambar? Kalau bisa gambar berarti potensinya di situ, kembangkan. Nanti dia kasih puzzle gitu. Kalau dia di situ, wah ini berarti hebat, dia punya potensi yang luar biasa. Makanya dengan makhluk Allah, ya, kalau kita kaitkan dengan masalah nafsu lawamah ini, kita tidak boleh merasa pesimis, kita nggak boleh merasa rendah diri, ya toh? Dengan adanya pemberian Allah ini, justru kita bagaimana mencari dengan seakan-akan di mata manusia itu lemah, tapi itu punya potensi yang tersimpan besar.
Kadang kan orang minder ya kalau punya anak yang model begitu ya. Ada kekurangan gitu kan minder gitu. Nah ini saya sarankan kepada jenengan, mungkin kalau ada saudara yang seperti itu disarankan tetap tegar gitu ya dengan kehendaknya Allah. Karena bisa jadi dengan orang yang dititipi oleh Allah keadaannya begitu, ternyata itu justru jalan menuju jannahnya orang tua karena kesabarannya menerima kehendaknya Allah. Itu yang nafsu lawamah yang boleh begitu. Jadi dia mendapati sesuatu yang seakan-akan di mata manusia tidak baik atau ada kekurangan, tapi di situ ada potensi yang dia gali dan menerima ketetapan Allah. Ini yang boleh. Maka nafsu yang terpuji ini bisa disebut nafsu yang paling utama, nafsu lawamah yang terpuji. Kenapa? Karena nafsu ini mencela diri dengan kekurangannya, lalu kemudian dia memperbaikinya. Sehingga apa? Amalannya menjadi sempurna. Orang yang tadinya kurang taat, dia perbaiki kekurang taatannya menjadi ketaatan yang sempurna kepada Allah SWT. Dan orang yang memiliki nafsu lawamah yang terpuji ini, dia siap menerima celaan dalam rangka untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ini yang paling berat. Ya seperti tadi saya sampaikan itu. Orang ini kan dicela karena anaknya seperti itu. Tapi kalau misalnya orang ini ridho dengan ketetapan Allah, Masya Allah. Bisa jadi manusia mencela semuanya, tapi Allah ridho. Bisa jadi. Ya bahkan mungkin termasuk kita. Orang yang maaf yang tadinya suka jaduman atau jagongannya itu di mana? Di pos ronda yang di situ cuman main-main kartu, main apa, kemudian dia pindah ke masjid. Ini kan ada tantangan. Diomongi sama orang soalim dan seterusnya kan. Tapi kan dia tetap istiqomah. Karena apa? Karena dia mengharapkan penilaian Allah, ridhonya Allah saja. Ya namanya orang mendapatkan ridhonya Allah itu bukan terus kemudian bebas dari celaan. Sekarang saya mau tanya, orang yang paling diridhoi oleh Allah di dunia ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi kan dicela, dicaci maki, dipopoi kotoran, bahkan mau dibunuh. Itu orang yang diridhoi oleh Allah. Para sahabat juga radhiyallahu anhu diridhoi oleh Allah. Allah ridho atas mereka. Tapi ya dicaci maki, dicela. Jadi dikiranya ridhonya Allah itu didapatkan pada posisi yang menyenangkan. Belum tentu. Dan tidak bisa dinilai dari sisi itu. Nilainya adalah sejauh mana dia itu ketaatannya kepada Allah, itulah di situ ridho. Walaupun manusia membenci. Makanya dalam ayat itu disebutkan di antara ciri orang beriman itu apa? La yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan celaan orang yang suka mencela. Orang mencela nggak ada urusan. Oh saya nggak butuh penilaian kamu kok. Saya butuh penilaian Allah saja. Nggak ada masalah. Mau dunek kayak apapun, disebut apapun, nggak usah marah. Ngapain marah? Nabi pun nggak pernah marah ketika dicaci maki. Ya disebut apapun nggak marah. Tapi begitu Allah, Rasulnya, kitabnya, Islamnya dicaci maki, baru kita serahkan nyawanya. Nah itu baru benar. Ini orang yang memiliki nafsu yang terpuji. Baik, demikianlah ia terbebas dari celaan Allah. Karena dia itu menggapai keridhaan Allah, maka Allah tidak mencelanya. Allah tidak mencelanya. Allah tidak memurkainya. Walaupun sekali lagi manusia murka. Berbeda dengan orang yang puas atas amal yang dia kerjakan. Merasa amalnya baik, merasa baca Qur'annya bagus, dia merasa puas dengan zikirnya yang dibaca tiap hari, mungkin sampai 1000 atau 2000 kali, sudah tidak mau zikir setelah itu. Misalnya dikasih gurunya, kamu baca ini tasbih misalnya 2000 kali, dia kejar tuh 2000 kali, bangun jam 3 dia kejar baca, setelah itu sudah tidak pernah berzikir. Wis ini miso tok setelah itu nggak ada gunanya. Jadi dia merasa puas sudah zikir bertasbih dari jam 3 sampai jam 4 gitu. Tapi setelah itu dia isinya suudon, kemudian apalagi miso ya kan, terus kemudian dengki, iri, ya nggak ada gunanya ya. Berarti hasil zikirnya nggak nyampe, itu cuma baca aja. Jadi itu namanya orang yang sudah puas. Wong saya sudah baca tadi pagi kok Quran kok 1 juz misalnya, itu namanya merasa puas ya. Apa nggak boleh kalau nambahkan? Boleh kan. Berbeda dengan orang yang puas atas amal yang dia kerjakan dan ia tidak dicela oleh nafsunya. Dia tidak pernah merasa bahwa dirinya itu ada kekurangan karena tadi sudah merasa beramal. Lalu tidak siap menerima celaan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kalau dikoreksi untuk mendapatkan keridhoan Allah, dia tidak terima. Ini namanya lawamah yang tercela. Dia tidak terima. Kalau Allah itu ridho, kalau kamu itu taat sama orang tua misalnya, opo tua kui, kalau saya minta uang nggak pernah dikasih misalnya, itu berarti orang ini adalah orang yang tercela. Nah, nafsu inilah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, di satu sisi ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah. Sementara nafsul lawamah ini dibagi menjadi dua, karena lawamah itu artinya mencela diri. Mencela diri itu membangun kemana? Membangun ke justru jauh dari Allah atau justru mendekatkan kepada Allah karena meningkatkan ketakwaannya. Kalau dia meningkatkan kepada ketakwaannya berarti itu adalah lawamah terpuji.